Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan masih dalam pembahasan nasakh dan mansukh. Sekarang kita akan masuk ke nomor 4. Yang nomor 4, naskhus sunnati bil kitabi. Menghapus hukum sunnah bil kitab, dengan kitab. Ada hukum yang sudah disebutkan di dalam sunnah yang dihapus dengan kitabullah. Contohnya kastiqbali baitil maqdisi at-thabiti bis sunnatil fi'liyati, seperti penghapusan menghadap ke Baitul Maqdis yang sudah sabit di dalam sunnah fi'liyah sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahihain, sebagaimana yang disebutkan di hadis sahihain Bukhari dan Muslim. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbalahu, Nabi menghadap ke Baitul Maqdis bis salati, di dalam sembahyang 16 syahran, 16 bulan. Yang bilang sanata di sana itu salah cetak, sittata, yang tulisan pakai nun diperbaiki itu. Yang pakai nun diperbaiki. Di kitab. Buka kitab. Buka kitab. Jual rumah buat beli kitab. Jual balim tu, saya beli kitab. 16 syahran, 16 bulan. Nusikha biqaulihi ta'ala, dihapus hukum menghadap kiblat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram, maksudnya Ka'bah. Sehingga yang dimaksud masjidil haram ini adalah arah Ka'bah. Di mana Ka'bah? Di sana kita menghadap. Itu ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 144 ini menghapus hadis fi'liyah yang sabit di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sunnah fi'liyah sabit bahwa Nabi dulu pernah solat 16 bulan. Selama 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah 16 bulan beliau menghadap ke Baitul Maqdis, turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kenapa turun ayat? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menengadahkan wajahnya beliau ke langit, minta kepada Allah agar kiblat kaum muslimin yang waktu itu menghadap Baitul Maqdis dipindah ke Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi Rasulullah tiap malam menangis. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat kau menengadahkan wajahmu ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka, kami akan malingkan kau qiblatan tardaha, kepada kiblat yang kau ridai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kita menghadap ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah sekarang itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi sebelum turun ayat ini menghadap ke Baitul Maqdis, tapi karena doa Nabi sehingga kita menghadap ke Ka'bah. Permintaan Nabi, tiap malam Nabi berdoa kepada Allah
menadahkan wajahnya, meminta kepada Allah agar kita salat menghadap Ka'bah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala firman doa Nabi dengan turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan istitrad sedikit, tidak apa-apa keluar pembahasan kita sedikit. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dibandingkan dengan Ka'bah. Jadi Nabi itu junub saja bisa masuk Ka'bah. Mau tidur dalam Ka'bah Nabi junub karena Nabi jauh lebih mulia daripada Ka'bah. Nabi lebih mulia daripada Ka'bah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kubur Nabi di mana jasad Nabi berada itu lebih mulia daripada Ka'bah, kata sebagian ulama. Bahkan banyak ulama mengatakan seperti itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tempat Nabi dimakamkan, kubur Nabi itu bahkan ada yang mengatakan lebih mulia daripada Ka'bah. Saking mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ka'bah itu kiblat kita, yang memang kalau dilihat dari segi fisik Ka'bah ya hanya batu, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang tidak punya adab di makam Rasulullah. Berdoa membelakangi Rasulullah. Jadi banyak sekali seperti itu. Kita berdoa di belakang Rasulullah kan, ini mimbarnya imam, sini raudhah. Perhatikan. Makam Rasulullah di sebelah kiri, ini makam Rasulullah. Sebelah kiri, anggaplah ini makam Rasulullah. Nanti masjid raudhah di sini kan, antara mimbarku dan masjid kuburku dan mimbarku adalah taman daripada taman-taman surga, kata Rasulullah. Jadi di sini mimbar imam, di sini makam Rasulullah dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Jadi ini raudhah, ini antara mimbar Rasulullah dan kubur Rasulullah itu adalah raudhah, taman daripada taman-taman surga. Nah, jadi di sebelah kiri. Nanti selesai sholat biasanya kita keluar lewat makam Rasulullah. Lewat sini kita keluar sholat. Tidak ada yang balik lewat sana, tidak boleh. Harus balik melalui Rasulullah sambil memberi salam. Nah, di sana nanti kita minta kepada Rasulullah, menghadap di depan Rasulullah, menghadap di depan Rasulullah. Jadi kiblat di sana, di sini makam Rasulullah. Di sini makam Rasulullah. Seandainya kita di sebelah sini, kita menghadap mana? Mau membelakangi Rasulullah atau menghadap kiblat atau membelakangi Rasulullah atau menghadap Rasulullah? Kalau di depan Rasulullah, menghadap Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah. Jangan membelakangi Rasulullah. Ini sebagian di sana itu banyak tak punya adab. Qillatul adab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada dai-dainya. Kiblat di sana katanya. Kiblat di sana. Masa berdoa menghadap kuburan? Sama sekali tidak punya adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mungkin menghadap ke kiblat kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di samping Nabi, masa belakangin Nabi? Telam sogul kanak laun. Pas di depan makam Nabi. Jadi ketika kita berdoa di hadapan Nabi, berarti Ka'bah di belakang kita. Ka'bah lemudi tu jauh Mekah dan Madinah kan? 6 jaman, perjalanan jauh. Jadi kayak dari sini ke Bali. Jadi perjalanan dari Madinah ke Mekah. Jadi kalau kita menghadap Rasulullah berarti Ka'bah di belakang kita. Nanti di sana diberitahu, kiblat di sana, jangan menghadap ke kuburan katanya. Tidak punya adab orang Saudi itu. Akhirnya banyak teman-teman kita Indonesia yang tidak tahu adab, membalik berdoa Rasulullah di belakangnya. Ini sama sekali tidak punya adab, tidak punya rukun mahabbah. Padahal kita menghadap kiblat atas permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas keinginan Nabi, dengan langsung Allah pastikan dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ya, kalau kita memang dekat Ka'bah, kita menghadap kiblat kita, umat Islam di sana, kiblat jasad kita. Tetapi kalau di depan Rasulullah, jangan sampai, tetap kiblat kita adalah Ka'bah, tapi jangan sampai membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adab. Sebagaimana juga Imam Syafi'i pernah nginap di rumah Imam Abu Hanifah. Beliau tidak menghadap kiblat tidurnya. Kenapa? Karena di belakangnya ada Al-Qur'an. Karena kalau dia menghadap kiblat, maka Al-Qur'an ada di belakangnya. Maka untuk menghormati Quran, beliau tidak tidur menghadap kiblat. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Kalau saya tidur menghadap kiblat, Quran di belakang saya. Makanya saya tidak menghadap kiblat.
karena Quran di depan, di belakang saya, di samping saya lebih baik menghadap Quran tanpa menghadap ke kiblat. Adab. Kenapa tidak dipindahkan? Kita ini tamu. Imam Syafi'i bertamu. Jadi tamu tidak usah macam-macam. Jangan kita pergi bertamu selalu pindah. Lalu nyodok lebar dengan nginap bisa pindah. Jangan pindah-pindah punya orang. Tanpa izin. Jadi nginap. Jangan pindah-pindah kalau nginap di rumah orang. Ini adab kita sebagai orang Muslim. Adabnya kalau kita bertamu, apa yang ada di sana, jangan pindah-pindah. Karena tuan rumahnya lebih senang lihat di sana. Kalau mau pindah, tidak cocok dari segi adab, dari segi syariat, beritahu tuan rumah dulu. Jangan asal pindah-pindah saja. Makanya Imam Syafi'i tidak menghadap kiblat, karena kalau menghadap kiblat, maka dia akan membelakangi Al-Qur'an. Begitulah seharusnya umat Islam di depan makam Rasulullah. Jangan sampai kita mau berdoa membelakangi Rasulullah. Tidak apa-apa, kita berdoa kiblat tangan kita langit, kiblat jasad kita adalah Ka'bah. Kita memohon kepada Allah di depan makam Rasulullah, kita menghadap ke Rasulullah sambil bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Jadi dihapus hukum menghadap ke Baitul Maqdis yang sabit dalam sunnah Nabi dengan kitab Al-Quran, dengan ayat yang turun di dalam Al-Quran. Jelas? Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, naskhus sunnati bis sunnah, menghapus hukum sunnah dengan sunnah. Jadi hukum sunnah apa yang pernah disampaikan oleh Nabi dihapus dengan hadis Nabi yang belakangan. Dulu Nabi pernah melarang, setelah beberapa waktu Nabi membolehkan. Berarti yang belakangan menghapus yang lebih dulu. Bagaimana contohnya? Naskhus sunnati bis sunnah, menghapus sunnah dengan sunnah. Ka hadithi Muslimin, seperti hadisnya Imam Muslim. Apa kata hadisnya? Kuntu nuhaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Kata Rasulullah, dulu aku larang kalian ziarah kubur, fazuruha, maka ziarahlah kubur. Kenapa dilarang waktu itu? Perhatikan, kenapa dilarang waktu itu ziarah kubur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika Nabi sampai di Madinah, waktu itu belum ada kuburan kuburan orang Islam. Belum ada satupun kuburan orang mukmin. Kenapa? Baru datang. Agama Islam baru datang. Rasulullah baru hijrah ke Madinah. Orang-orang Madinah yang baru masuk Islam, yang sudah masuk Islam, belum ada yang meninggal yang dari Islam. Sehingga kuburan waktu itu dilarang umat Islam berziarah kuburan karena tidak ada kuburan orang Islam. Setelah beberapa waktu banyak orang Islam yang meninggal di Madinah, akhirnya Rasulullah membolehkan berziarah kubur. Apa kata Rasulullah? Hukum yang pertama Rasulullah melarang ziarah kubur, dihapuslah hadis ini, sunnah ini dengan hadis Rasulullah yang lain, dengan dengan hadis Rasulullah yang baru, dengan sunnah yang baru, bahwa Rasulullah membolehkan. Kenapa kata Rasulullah? Li'annaha tudzakirukumul akhirah, karena itu mengingatkan kepada akhirat. Jadi awalnya Rasulullah begitu datang Madinah, jangan ziarah kubur, dilarang. Begitu beberapa waktu Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, dulu aku larang kalian ziarah kubur, ala fazuruha, sekarang ziarahlah. Kenapa? Karena mengingatkan kepada akhirat. Jelas? Wa qala ba'duhum, kata sebagian mereka, yajuzu naskhul kitabi bis sunnah, boleh menghapus hukum yang ada di kitab, yang ada dalam Al-Quran, bis sunnah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Di sini ayat ini jelas mengatakan diwajibkan atas kamu, atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, intaraka khairanil wasiyatu, kalau meninggalkan wasiat, lil walidain, kepada dua orang anak, wal aqrabin, dan orang-orang terdekat. Jadi di sini ada wasiat, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kebolehan berwasiat terhadap anak. Kebolehan berwasiat terhadap anak. Perhatikan dia, Ida. Perhatikan. Kebolehan berwasiat terhadap anak.
Surat Al-Baqarah ayat 18. Nusikha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dihapus dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarithin, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Misal nani ninggal ama Antonik, ada yang di aman Antonik, ninggal ama Naikal. Pira ke misal meton Naikal? Hah? Dia tahu semeton. Pira? 2. Haikal kerja Nisa. Misalnya ni Nisa dan Nisaran. Dan pacu. Apa ni naman lemak jak selapun harta dia dindik ben jak Nisa selapun ben jak Haikal ni. Muk mati ben. Nah, wasiatnya itu tidak berlaku. Karena apa? Karena kata Rasulullah tidak boleh berwasiat kepada ahli waris karena anak itu sudah punya bagian tertentu. Jadi wasiatkan kepada Haikal sementara anak yang lain diberi kurang. Sama dengan orang-orang di selatan. Itu saya dengar dengan telinga saya mengatakan apa? Mamu doang adik sama mamu. Nina lemak pirah tebeng si mamu. Syukur-syukur bisa tebeng. Aku jadi kemele Nina jarin kerana nak pergi tebeng. Tak boleh. Ini kesalahan fatal. Tak boleh. Harus sesuai dengan Al-Quran. Bagi laki-laki 2 seumpama perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki 2 seumpama perempuan. Kalau 3 hektar berarti 2. Kalau 2 orang laki dan perempuan berarti 2 hektar untuk laki-laki, 1 hektar untuk perempuan. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh seorang bapak mewasiatkan untuk dilebihkan kepada salah satu anaknya karena sudah punya bagian. Jadi ayat Al-Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 18 tadi dihapus hukumnya oleh hadis yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah, la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat kepada ahli waris atau tidak boleh berwasiat kepada ahli waris karena sudah ada bagian yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran ayat yang lain. Jelas? Saya kira jelas di sini. Ada pertanyaan? Allah yang besar. Ada pertanyaan? Baik, kita tutup. Al-Fatihah bil futuh minhu. Al-qabul wa tamam kulli sur. Wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi kepada santri yang